Anda akan mendengarkan cerita sebenarnya tentang penahanan Yusuf Manubulu. Yang pertama pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir itu. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9 dan 10 itu, Pak Yusuf Manubulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa? Karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi, ya. Kemudian di siang hari baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa? Kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manubulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Dari penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat. Ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan ini laporan tanggal 7, ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman-pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya, itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa aktus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manubulu terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang
masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manubulu beberapa bulan yang lalu. Ya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita membahas mengenai penangkapan pendeta Yusuf Manubulu. Di mana isunya cukup bombastis, dikatakan di sana dalam berita-berita, artikel ya, mereka menuliskan bahwa ada 43 petugas yang mendatangi rumah kediaman pendeta Yusuf Manubulu lalu dijemput paksa, ya, karena diduga itu menyebarkan berita hoax soal kesaksian seorang murtadin, ya, yang sudah Kristen pastinya, lalu dia dilaporkan karena itu. Dan teman-teman sekalian, memang bagi kita ini sesuatu hal yang janggal sekali. Karena justru yang menyebar hoax yang terlalu berlebihan, bombastis, itu dari kalangan ustadz-ustadz, ya, dalam tanda kutip, ya, tidak semua. Ada Ustadz Ahmad Kainama, di mana berita hoaxnya lulusan daripada STT Jakarta, lulusan dari Haifa Israel, lulusan dari Vatikan Roma, ya, Vatikan School. Kemudian dia juga menuduh Yesus Kristus pernah menikah dan berpoligami, bahkan sama anak-anak juga yang, maaf kata, belum tumbuh dada katanya. Dan teman-teman sekalian, ini aman-aman saja. Berikut Ustadz Agustan yang mengkentuti Alkitab juga aman-aman saja. Dan ustadz-ustadz yang lain yang terus membahas kekristenan, mereka semua aman-aman. Seakan-akan hukum tidak menyentuh mereka. Dan teman-teman sekalian, sebenarnya bagi saya secara pribadi tidak ada masalah. Karena Tuhan memang sudah menyampaikan hal itu kepada kita. Bahwa kita akan dibenci karena nama Tuhan Yesus. Kita akan ditangkap, diserahkan kepada pemuka-pemuka agama. Kita akan disiksa. Bahkan ada saatnya kita akan dibunuh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini, mari kita belajar bagian firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan buat kita teman-teman sekalian. Yang pertama, ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh. Dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Teman-teman sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjelang akhir zaman, menjelang datangnya Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang Kristen akan mengalami penganiayaan, akan mengalami, ya, yang namanya penyiksaan, bahkan dibunuh, dikucilkan karena nama Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah yang sedang terjadi, teman-teman. Kita membela iman kita. Kita dihina-hina. Alkitab kita dilecehkan. Ajaran kekristenan oleh nabi-nabi palsu tadi yang muncul menyesatkan banyak orang. Lalu ada, ya, orang-orang teolog
apologet Kristen mengcounter, meluruskan seperti yang kita lakukan di TV Laskar Kristus. Malahan kita yang terancam. Apologet Kristen terancam akan dipidana, akan ditangkap. Karena membahas ustadz-ustadz, membahas polemikus muslim yang menjelekkan dan menghina kekristenan. Seakan-akan kita dibungkam dengan adanya undang-undang ITE. Seakan-akan kita diancam dengan itu. Tapi ingat teman-teman sekalian, semuanya itu akan terjadi. Dan sudah terjadi. Buktinya, berapa pendeta yang kemudian ditangkap, dipenjarakan. Ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, 2 tahun. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak perlu kaget dengan hal itu. Dalam hal ini, apakah kita ciut? Apakah kita tidak memberitakan Injil? Apakah kita tidak membela iman kita? Menggunakan hak jawab kita untuk meluruskan setiap ajaran-ajaran sesat yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang bermunculan di akhir zaman ini. Kita lanjutkan, di sini katakan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Maka itu akan terjadi. Kemurtadan itu akan terjadi. Murtad artinya meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Meninggalkan ajaran yang benar, yang telah diteruskan oleh para rasul, sampai kepada kita pada hari ini. Ada banyak orang yang akan meninggalkan kekristenan karena dahsyatnya penganiayaan. Karena dahsyatnya himpitan-himpitan, baik dari segi ekonomi, dari segi jabatan, bahkan macam-macam yang akan menghimpit orang-orang percaya sehingga dia meninggalkan imannya. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maka teman-teman sekalian, harapan Tuhan Yesus Kristus, sekalipun ada penganiayaan, ini pesannya, sekalipun ada himpitan, sekalipun kita dikucilkan, kita disiksa, kita dibunuh, kita tetap memberitakan Injil. Ini kuncinya. Maka kita tidak perlu ciut, kita tidak perlu takut, kita harus membela iman kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-16, teman-teman sekalian, ayat yang pertama sampai ayat ketiga, ini juga perkataan Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan, bertekun, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Maka teman-teman sekalian, dalam hal ini kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus Kristus 2023 tahun yang lalu. Dia sudah memperingatkan kita. Dia sudah memberikan pemahaman ini kepada kita supaya kita jangan murtad, jangan meninggalkan Tuhan Yesus dan tidak lagi menjadi seorang Kristen. Ya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Tetap beritakan Injil. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Maka kita harus tetap memberitakan Injil. Menjawab penyesatan-penyesatan supaya generasi kekristenan, karena hebatnya teknologi saat ini, tinggal sejauh jempol. Ya, gunakan HP, bisa mengakses semua informasi. Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita tetap memberitakan Injil, membela iman kita, mengcounter pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan iman kekristenan. Jangan pernah takut. Jika memang Tuhan harus mengizinkan, kita harus ditangkap seperti Pak Pendeta Yusuf Manubulu,
Bapak Muhammad KC, Pak Pendeta Saifuddin pada waktu itu, dan banyak lagi ya, para apologet, para pemberita Injil itu ditangkap. Kalau Tuhan memang izinkan hal itu, belajarlah dari kehidupan Yusuf, ya, anak daripada Yakub, maksud saya teman-teman sekalian, di mana dia dijual kepada orang Mesir, yaitu Potifar, dipenjarakan. Dan kalau kita lihat lagi kehidupan para rasul juga mengalami penganiayaan. Demi siapa? Demi nama Tuhan Yesus Kristus dan demi Injil. Maka teman-teman sekalian, jangan heran kalau hal itu terjadi, karena itu sudah dinubuatkan, sudah diberitahukan kepada kita oleh Alkitab. Karena Alkitab adalah buku di atas segala buku. Alkitab 100% firman Allah. Oleh karenanya teman-teman sekalian, mari tetap semangat, tetap bersukacita, dan ingat, di akhir video ini juga saya mengajak kita tetap berdoa buat Pak Pendeta Yusuf Manubulu supaya kuat, supaya tidak takut, gentar untuk menghadapi proses demi proses, karena dia pastinya akan digiring, dia akan dikata-katai sebagai penista dan banyak hal. Ya, pastinya teman-teman sekalian, hujatan-hujatan akan terus berdatangan ya terhadap Pendeta Yusuf Manubulu, tapi kita tetap berdoa supaya dia tetap kuat dan menjalani siap dari segala sesuatunya demi Tuhan Yesus Kristus. Juga keluarganya kita doakan, istri dan anak-anaknya kita doakan supaya mereka diberkati Tuhan. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Salam.